Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Renaldi Al-Fauzi, mahasiswa psikologi semester 5. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah psikopatologi dengan dosen pengampu Ibu Hamidah, SPSI MPSI. Baik, untuk yang pertama adalah mengenai studi kasus PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Nah, PTSD ini adalah gangguan yang ditandai dengan kegagalan untuk pulih kembali setelah mengalami atau menyaksikan peristiwa yang cukup mengerikan. Nah, kondisi ini bisa berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang, bisa sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Pemicunya adalah ketika si korbannya ini terbawa ke dalam kondisi traumatik yang sudah dialaminya, reaksi emosional serta suasana hati yang cukup tertekan. Nah, dalam kasusnya ini saya ambil contoh seperti kasus KDRT atau kasus kekerasan dalam rumah tangga. Nah, KDRT ini bisa dialami oleh siapa saja dan bisa dikatakan sebagai post trauma untuk atau bagi yang mengalaminya ini. Nah, biasanya yang mengalaminya ini adalah korban seorang wanita atau seorang istri. Korbannya itu seorang istri, ya, kira-kira begitu. Dia mengalami kekerasan baik verbal, fisik, dan lain sebagainya. Kemudian dia dibentak, dipukul oleh suaminya. Nah, itu dialami oleh si korban dan akan berakibat pada situasi psikisnya. Dia akan trauma, kemudian akan takut dan depresi, stres juga. Nah, hal ini dipicu dari kondisi dia setelah mengalami KDRT. Dia akan takut untuk bersosialisasi, akan sedih berkepanjangan, ya kan? Kemudian dia akan trauma dan akan mengalami rasa takut ketika dia akan membina rumah tangga dengan pasangan baru. Nah, dia akan berpikir bahwa apa yang setelah dia alami KDRT itu akan membuat dia merasa berpikir ulang ketika dia akan membina dengan pasangan baru, untuk membina rumah tangga baru, kira-kira begitu. Kemudian yang kedua adalah mengenai klasifikasi gangguan menurut PPDGJ 3. Yang pertama adalah ada F00 sampai F09 adalah gangguan mental organik. Nah, ini termasuk ke dalam gangguan mental simptomatik, ya. Kemudian yang kedua adalah F10 dan sampai F19. Itu gangguan mental mengenai perilaku akibat dari penggunaan zat psikoaktif, ya. Kemudian yang ketiga adalah F20 sampai F29 adalah gangguan mental skizofrenia, gangguan mental skizotifal, dan gangguan waham. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai gangguan mental dan cara penanganannya. Yang pertama saya sampaikan yaitu mengenai gangguan depresi. Nah, gangguan depresi ini adalah merupakan gangguan suasana hati yang menyebabkan si penderitanya ini terus-menerus merasa sedih. Ya. Berbeda dengan kesedihan yang biasa, kemudian perasaan sedihnya ini berkepanjangan, bisa sampai berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Nah, depresi ini bisa terkait dengan post trauma stress disorder atau PTSD, ya. Nah, cara penanganannya ini adalah untuk depresi ini saya bisa menyampaikan mengenai
kondisi dia, bahwa ketika depresi itu kita mencoba untuk membuka diri kepada para penderita yang mengalami depresi itu, untuk bisa dia mencurahkan apa yang ada dalam pikiran dia, permasalahan dia, kondisi dia, serta kita bisa memberikan stimulus atau memberikan motivasi serta solusi apa yang harus kita sampaikan, kemudian bawa kepada situasi yang positif tentunya, agar dia tidak terus-menerus memikirkan permasalahan yang sedang dia alami, kira-kira begitu. Kemudian yang kedua adalah skizofrenia. Skizofrenia ini adalah gangguan mental yang menimbulkan keluhan halusinasi. Kemudian untuk si penderitanya ini dia tidak mampu membedakan antara kenyataan serta kondisi dalam pikirannya tersebut. Nah, biasanya si penderitanya ini adalah orang-orang yang sering mengalami halusinasi, seakan-akan dia mendengar atau melihat sesuatu, padahal pada faktanya itu tidak terjadi apa-apa. Misalkan dalam kondisi sedang berjalan, si penderita merasakan ada yang mengikuti dia. Nah, padahal pada faktanya itu tidak ada. Nah, itu halusinasi. Kemudian dia merasa melihat ada sesuatu yang lewat di hadapannya, tetapi pada faktanya itu tidak ada. Nah, itu penderitanya sebagai bagian daripada skizofrenia, atau si penderitanya ini mengalami halusinasi yang cukup berlebihan. Nah, untuk penanganannya adalah bisa dengan menyampaikan bahwa apa yang dia alami itu sebetulnya tidak berdasarkan fakta. Dengan berkonsultasi kepada orang-orang yang memahami daripada itu permasalahannya itu, kemudian kita yakinkan bahwa apa yang terjadi pada kondisi dia itu sebetulnya tidak ada kaitannya dengan apa yang dipikirkan dia. Jadi secara fakta tidak ada atau tidak relevan, ya. Tidak ada pembuktian, faktanya tidak ada, kan kira-kira begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah gangguan kecemasan atau gangguan mental. Kecemasan ini adalah gangguan mental yang membuat penderitanya merasa cemas, anxiety disorder, ya. Merasa cemas, kemudian takut secara berlebihan, secara terus-menerus, ya, kira-kira serta menjalani aktivitas sehari-hari itu dia merasa takut, merasa cemas. Nah, hal ini untuk solusinya adalah, penanganannya adalah kita kita bisa sampaikan bahwa kondisi ini adalah kondisi yang sebetulnya sudah dalam keadaan yang tidak baik-baik saja secara psikis. Maka ring pertama atau ring satunya itu adalah keluarga. Yang paling utama adalah untuk menyampaikan, memberikan solusi, keterbukaan terhadap masalah yang sedang dia alami. Nah, keluarga harus bisa berpartisipasi atau mengambil langkah untuk memberikan solusi kepada orang-orang yang mengalami gangguan kecemasan itu. Kita bisa gali permasalahan apa yang sedang dialami sehingga dia betul-betul mengalami depresi, mengalami kecemasan yang berkepanjangan. Kemudian yang selanjutnya ada gangguan bipolar, ya. Gangguan bipolar ini adalah gangguan mental yang ditandai dengan perubahan suasana hati. Nah, penderita gangguan bipolar ini dapat merasa sangat sedih dan putus asa dalam periode tertentu, kemudian menjadi sangat ekstrim ketika dia melakukan hal-hal yang di luar nalar. Artinya ketika dalam kondisi
psikis dia benar-benar tertekan, benar-benar depresi, benar-benar sudah tidak baik-baik saja, dia bisa melakukan sesuatu yang memang bisa merenggut keselamatan dia, atau misalkan dia bisa melakukan percobaan bunuh diri, ya, melakukan bunuh diri. Nah, ini orang-orang yang bipolar. Nah, untuk orang-orang yang bipolar ini adalah lingkungan teman dan keluarga sangat penting, ya, sangat penting untuk menjadi peran dalam penanganan kondisi bagi penderita yang bipolar ini, ya, memberikan solusi, konsultasi, menenangkan, serta memberikan stimulus untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif, ya. Apa yang sedang dialami dia itu sebetulnya bisa pulih, kita yakinkan itu, kita ajak dia kepada hal-hal yang positif, kegiatan positif, bisa seperti hobi dia itu apa, kita ajak kepada hobi-hobi yang memang dia sukai, kira-kira begitu, untuk mengalihkan kesedihan atau suasana hati dia yang sedang terpuruk, kira-kira begitu. Kemudian selanjutnya adalah gangguan tidur, ya. Ada gangguan tidur yang merupakan perubahan pada pola tidur yang sampai mengganggu kesehatan, ya. Nah, dalam kualitas hidup, untuk khususnya untuk fisik, tidur menjadi amat penting. Waktu istirahat menjadi amat penting. Kenapa? Karena untuk merelaksasi badan kita setelah sudah beraktivitas. Nah, gangguan tidur ini atau insomnia ini bisa berakibat fatal ketika dia benar-benar sudah mengalami insomnia yang berkepanjangan, ya. Kenapa? Karena berpengaruh pada kondisi fisik, kondisi kesehatannya juga, kan kira-kira begitu. Nah, insomnia ini diakibatkan dari pola pikir atau otak kita yang belum selesai, yang masih aktif memikirkan keadaan-keadaan dalam kehidupan kita, dalam atau memikirkan kegiatan-kegiatan kita, entah kegiatan yang sudah terjadi atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, hal ini diakibatkan dari terlalu banyaknya aktivitas, biasanya seperti itu. Nah, untuk penanganannya adalah bisa dengan relaksasi, atau bisa dengan meminum obat tidur untuk merelaksasi pikiran kita, kira-kira begitu. Atau bisa dengan mengisi dengan hobi, misalkan hobinya bernyanyi, mendengarkan musik-musik yang bisa membawa kita untuk beristirahat, kira-kira begitu. Kemudian selanjutnya ada gangguan makan. Nah, gangguan makan ini terjadi dengan penderita kehilangan kontrol atas kuantitas makanan yang mereka konsumsi, antara terus-menerus tanpa henti, atau malah tidak mau makan lagi. Nah, ini penderitanya ini bisa berakibat pada kondisi fisiknya ketika dia tidak mau atau tidak nafsu dalam dalam makanan yang dia suka, atau dia tidak mau mengisi nutrisi dalam tubuhnya, karena asupan nutrisi, gizi, protein itu penting bagi tubuh manusia. Nah, kalau misalkan ada penderita yang mengalami hal ini akan berakibat fatal pada kesehatan fisik dia. Kemudian ada obsessive compulsive disorder, ya. Jenis gangguan mental ini membuat penderitanya harus melakukan kegiatan berulang-ulang. OCD ini si penderitanya ini merasakan bahwa apa yang dia lakukan itu belum maksimal. Jadi akhirnya dia mengulang apa yang sudah dia lakukan.
Kemudian ada gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian ini menyebabkan penderitanya memiliki pola pikir atau perilaku yang tidak normal, sulit untuk dirubah. Penderita gangguan ini mengalami kesulitan untuk memahami situasi dan kondisi orang lain. Kemudian ada sindrom Tourette. Dengan hal ini, jenis gangguan mental membuat penderitanya melakukan TIC atau ucapan atau gerakan berulang-ulang di luar nalar atau di luar kendali. Nah, hal ini terjadi kepada penderita khususnya pada anak-anak usia 2-15 tahun, kira-kira begitu. Kemudian ada gangguan mental psikosomatis ya. Jenis gangguan mental ini memunculkan masalah fisik dan cara berpikir penderita sendiri. Gejala awal penderita ini diawali dengan rasa cemas, gelisah, stres, depresi. Tidak hanya orang dewasa saja, tetapi anak-anak juga bisa terkena gangguan ini. Nah, gangguan ini cara penanganannya adalah dengan melakukan konsultasi, beradaptasi dengan lingkungan yang positif, kemudian keluarga amat sangat penting dalam hal ini, memberikan solusi, kemudian terbuka, transparansi dengan apa yang sedang dia alami, kondisi masalah yang sedang dia alami, untuk bagaimana nantinya orang bisa memberikan solusi terbaik, menjalankan kegiatan-kegiatan positif, serta melakukan hobi yang dia sukai tentunya, agar mengalihkan daripada kondisi-kondisi kecemasan, depresi itu, untuk mengalihkan hal-hal tersebut. Baik, sekian dari saya terkait dengan soal ujian akhir semester psikopatologi. Dosen pengampu Ibu Hamidah. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.